Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 April 2026 dengan judul Menyelaraskan Pekebaran Malaikat Pertama bagian 3. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik dan mengasihi kami. Pagi ini sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel 7 ayat yang ke-26 hingga ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan tanduk kecil akan dicabut daripadanya. Maka pemerintahan kekuasaan akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Mari kita ikuti penjelasannya. Kemarin kita telah melihat bahwa sejak akhir tahun 1830-an, Josiah Leeds telah mulai menafsirkan telah tiba saat penghakimannya dari Wahyu 14 ayat yang ke-7 sebagai sesuatu yang terjadi sebelum hari penghakiman terakhir. Leeds sendiri percaya bahwa pengadilan atau penghakiman pra-Advent telah dimulai pada tahun 1798 di akhir periode waktu nubuatan 1260 hari dari Daniel 7 ayat yang ke-25, dan bahwa itu akan berakhir menjelang kedatangan Kristus yang kedua di akhir 2300 hari. Gagasan tentang penghakiman pra-Advent tidak berakhir dengan kekecewaan pada Oktober 1844. Enoch Jacobs yang bukan pemeluk Sabat misalnya, setelah membahas tentang penutup dada penghakiman yang dikenakan pada hari penebusan dosa, menyatakan pada November 1844 bahwa bila sesuatu yang menentukan seperti penetapan penghakiman yang terjadi pada hari ke-10 22 Oktober 1844 di mana tanda kegenapannya belum diberikan, maka nubuatan belum digenapi dan kita masih berada dalam kegelapan. Bagi Jacobs, penghakiman terjadi sebelum kedatangan pribadi Kristus dan kebangkitan orang-orang kudus. Sekali lagi, pada Januari 1845, Apollos Holt dan Joseph Turner mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang perumpamaan mengenai perjamuan kawin. Secara khusus mereka menunjukkan bahwa perumpamaan perjamuan kawin di Lukas 12 berbicara mengenai orang-orang yang perlu menunggu sampai Kristus pulang dari perkawinan. Mereka melanjutkan dengan mencatat bahwa perumpamaan perjamuan kawin dalam Matius 22 memiliki adegan penghakiman di mana raja memeriksa tamu-tamunya untuk menentukan apakah mereka mengenakan pakaian yang layak. Turner dan Hall menghubungkan kisah-kisah perjamuan kawin itu dengan berkuasanya Kristus dalam kerajaannya sesuai adegan penghakiman di Daniel 7. Mereka menyimpulkan bahwa mulai tanggal 22 Oktober Kristus memiliki pekerjaan baru untuk dilakukan di dunia yang tidak tampak. Karena itu mereka menyatakan hari penghakiman sudah tiba. Pada tanggal 20 Maret 1845, Miller telah menyamakan penghakiman dalam Wahyu 14 dengan adegan penghakiman dalam Daniel pasal 7. Ia menunjukkan bahwa sejak tahun 1844 Allah telah berada dalam karakter penghakimannya untuk memutus perkara semua orang benar, sehingga para malaikat dapat mengetahui siapa yang harus dikumpulkan. Pada kedatangan Kristus yang kedua, Miller menambahkan, jika ini benar, siapa yang dapat mengatakan bahwa Allah belum memulihkan bait sucinya? Terima kasih Tuhan atas logika firman-Mu. Terima kasih karena Engkau akhirnya akan menyingkirkan kekuatan-kekuatan egois yang telah mengendalikan dunia ini dan akan mendirikan kerajaan kekal di mana kebenarannya yang berkuasa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat
bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.